Putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 10 November 2023 merespon pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mempertanyakan keabsahan statusnya sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Gibran menyebut setiap proses harus dilewati dan memilih mengikuti seluruh keputusan di Mahkamah Konstitusi. Hormati keputusan yang ada. Dan keputusan kemarin juga tidak menghalangi Mas Wali untuk terus melaju sebagai capres, Mas. Ya, sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada. Ya. Kalau sejauh ini maju terus ya, Mas? Untuk pencalonannya maju terus? Yang diserang kan saya terus, saya kan diam terus. Gimana? Sebelumnya pada Kamis 9 November, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 setelah Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar kode etik berat sebagai hakim konstitusi. Hasto menilai jika putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dianggap melanggar etik, maka putusan MK yang memungkinkan Gibran maju dalam pencalonan patut dipertanyakan. Yang kemudian hasilkan suatu keputusan yang melanggar etika secara serius bahkan terbukti adanya campur tangan kekuasaan dan keluarga, itu sama sekali tidak dibenarkan, dan ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, tentu saja di dalam proses untuk menghasilkan seorang pemimpin tidak boleh dilakukan dengan melakukan suatu rekayasa hukum, memanipulasi dan mengkerdilkan demokrasi. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut secara logika hukum setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat saat memutus gugatan soal batas usia capres-cawapres, maka putusan MK pun seharusnya dinyatakan tidak sah. Putusan 90 itu ya yang memberikan karpet merah untuk Gibran itu dihasilkan dari sebuah proses yang sekarang ini sudah nyata berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK 2 hari yang lalu itu, bahwa prosesnya salah. Jadi logika hukumnya sebuah putusan yang dibuat dengan proses yang ternyata melanggar etik, dan itu pelanggaran berat, bahkan bisa membuat sebuah putusan tidak sah, maka logikanya adalah putusan itu memang tidak sah sebenarnya.